Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada ya. Menanggapi komentar saudara Sohid ya, Markolik ya, kaitannya dengan usaha ya. Usaha ini turun ya. Terus turun drastis ya, 1 tahun ini turun drastis. Kadang kesabaran itu kalah dengan fakta setiap hari ya. Sabar itu bukan berarti menunggu ya. Teman-teman Jumat Wage, sabar itu bukan menunggu, tapi melakukan sebuah tindakan yang membawa ke arah positif, membawa ke arah perbaikan diri Anda. Jadi kaitannya dengan usaha, jualan ya. Jualan itu kan menunggu. Jualan itu menunggu datang pembeli. Itu harus disesuaikan dengan kondisi alam saat ini. Anda ini jualan apa? Apakah Anda hanya menunggu saja, ataukah Anda ini mau jemput bola? Dua hal yang berbeda. Sekarang ini sudah tidak zamannya Anda ini jualan itu menunggu. Anda harus menjajakan, menyodorkan, mempermudah orang itu untuk membeli, untuk melihat barang Anda. Barang Anda ini harus bisa dilihat oleh orang. Semakin banyak barang Anda ini dilihat oleh orang, semakin banyak peluang untuk dibeli. Tapi kalau Anda, ya, dagangan Anda tidak pernah jarang dilihat oleh orang, maka jangan harap jualan Anda ini akan laris. Bisa dipahami ya? Kenapa kok jualan di pasar itu ramai? Gitu. Katakanlah ya, konsep pasar itu ramai karena di dalam pasar itu macam-macam aneka, ramai. Gitu. Coba Anda jualan sendiri, gitu. Kok sepi? Kenapa? Karena orangnya sedikit. Orang yang datang untuk melihat barang Anda itu sedikit. Nah, konsep ini dimanfaatkan oleh marketplace ya. Jualan di Facebook, jualan di Shopee. Jadi Shopee itu ibarat pasar ya. Pasar semua ada, orang itu melihat. Ketika Anda memahami konsep ini, dasar marketing, dasar selling ya, salesing, penjualan ini, maka saya yakin usaha Anda akan cepat. Bisa jadi ya, Anda bisa lakukan promosi. Anda foto dagangan Anda, jepret. Ya, Anda buat brosur, Anda iklan, ya, kasih di sekitar radius 1 km persegi, muter, kewasi wis. Ya biaya memang. Iklan itu biaya. Misalkan Anda jualan mie ayam enak, harga 5.000, ya. Pesan 10 porsi, gratis ongkir 1 km persegi. Bisa Anda lakukan semacam itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya modal untuk melakukan iklan, posting di Facebook, mie ayam enak, harga murah meriah, foto mie Anda, dagangan Anda, setiap hari lakukan terus saja. Kalau zaman dahulu kita jualan itu harus di pasar baru ramai. Tapi kalau sekarang Anda jualan di perumahan nyelempit gitu ya, atau di kampung nyelempit, ya pasti laku gitu. Sepanjang marketing Anda ini jalan ya, sudah ada Google Map ya. Anda posting ya, warung katakanlah Singolodra ya, jual tahu lontong gitu. Orang akan menuju ceret gitu. Foto diposting gitu. Nah, jadi sabar itu bukan menunggu gitu. Sabar itu melakukan tindakan gitu. Melakukan perbaikan terhadap apa yang Anda kerjakan. Nah, kaitannya dengan usaha bisnis yaitu Anda evaluasi. Anda sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan zaman saat ini. Ketika itu Anda lakukan, saya yakin akan ramai lagi gitu. Jadi akan ada 2 hal yang Anda dapatkan ya. Satu, pembeli yang biasa ya, yang sudah tahu jualan Anda, yang pelanggan lama ya,
yang satu pelanggan baru, yang kenal Anda melalui online, yang satu melalui offline. Jadi marketing ada dua strategi tadi. Nah, mungkin teman-teman tanya ya, kok tahu saya gitu ya, kok tahu saya tentang strategi semacam itulah. Saya ini mengelola perusahaan 15 tahun teman-teman ya. 15 tahun jadi HRD manajer dan legal. Dan selalu berbenturan dengan anak buah gitu ya. Berbenturan dengan logistik, berbenturan dengan teknik, berbenturan dengan accounting, berbenturan dengan apalagi sales. Ketika sales melakukan penggelapan ya sudah, saya seret, saya masukkan, saya jebloskan ke penjara. Nah, untuk tahu ini saya harus memahami alurnya ya, dari hulu sampai hilir. Sama dengan bidang finance ya, accounting. Untuk mengetahui troublemakernya apa, pemainnya, penipuannya, saya harus pelajari total. Nah, kenapa? Karena saya yang akan mengeksekusi karyawan ini. Karena saya yang akan menjatuhi hukuman karyawan ini. Sehingga tahu bisnis proses sebuah perusahaan itu saya tahu 15 tahun. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau strategi penjualan, strategi manajemen, ya harus paham, ngelentek gitu. Jadi tidak usah disalahkan sebuah keadaan ya. Keadaan itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah diri Anda tidak mampu beradaptasi dengan sebuah keadaan. Nah, itulah yang diperbaiki. Nah, channel ini tujuannya itu supaya teman-teman Jumat Wage ini mengenali potensi Anda, supaya bisa memperbaiki keadaan Anda saat ini. Ya, demikian saudaraku Jumat Wage. Semoga materi kali ini bisa menambah, membangkitkan motivasi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.